Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin para shaimin as-shaimat rahimakumullah. Alhamdulillah wasyukurillah, kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan dalam menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan dalam menjalankan ibadah puasa ini hingga akhir Ramadan. Hadirin para shaimin as-shaimat rahimakumullah. Ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Laki-laki ini bertanya, "Ya Rasulullah, alimni wa awjiz. Berilah aku nasihat yang ringkas namun mempunyai makna yang sangat padat sekali." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, "Idza kumta fi sholatika fasalli sholata muwaddi." Apabila engkau melaksanakan sholat, maka laksanakanlah seolah-olah sholat yang kita laksanakan ini adalah sholat yang terakhir. Hadis di atas merupakan pesan yang sangat singkat namun mempunyai arti yang paling dalam, bahwa seyogianya ketika kita melaksanakan ibadah, maka tentu laksanakanlah dengan penuh keikhlasan, laksanakanlah penuh dengan kekhusyuan. Apakah ibadah itu puasa, haji, lebih-lebih puasa, lebih-lebih ibadah itu adalah ibadah sholat. Karenanya manakala kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala mampu melaksanakan suatu ibadah, maka tentu laksanakanlah ibadah itu dengan penuh kesungguhan. Tidak ada kesan seperti melakukan ibadah itu seperti apa? Seperti main-main atau sekedar hanya menggugurkan sebagai kewajiban saja. Namun tentu laksanakanlah seoptimal mungkin. Agar apa? Agar kita dalam melaksanakan ibadah tentu dengan penuh ketaatan dan kesungguhan. Ini tentu termasuk orang-orang yang sempurna keimanannya. Hadirin para shaimin as-shaimat rahimakumullah. Nasihat yang kedua kata Rasulullah, la tatakallam bikalamin ta'tadiru bihi godan. Janganlah kau menyampaikan suatu perkataan, janganlah kau menyampaikan suatu kata-kata sehingga di besok hari engkau akan meminta maaf karenanya. Pesan ini memang pesan yang singkat, namun ini mengisyaratkan kepada kita agar kita berhati-hati dalam mengucapkan suatu kata-kata. Kita berusaha untuk mempertimbangkan sebelum kita menyampaikan kata-kata. Karena kata-kata ini sangat luar biasa bahayanya. Oleh karena itulah tentu sebagai muslim yang baik, sebelum dia menyampaikan kata-kata, maka pertimbangkanlah dulu. Karena apa? Karena kata-kata ini ini menjadi pertimbangan kesempurnaan keimanan seorang muslim. Dalam hadis disampaikan, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik atau lebih baik diam. Para ulama mengatakan, cobalah perhatikan letak daripada timbulnya suatu kata-kata. Itu adalah mulut. Mulut itu adalah di dalamnya ada lisan. Lihatlah lisan letaknya. Ini terbungkus di dalam mulut kita. Setelah terbungkus, ini kemudian dihalangi, dipagar oleh gigi-gigi. Ini berarti menunjukkan kita harus bisa mengelola lisan kita. Jangan sampai kita menyampaikan kata-kata yang dapat menyinggung perasaan orang lain. Karena apa? Karena dalam Al-Quran disampaikan,
Ma yalfidzu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada kata-kata yang disampaikan kecuali kata-kata yang kita sampaikan ini tidak lepas daripada pengawasan dua malaikat, yaitu malaikat Raqib dan Atid. Lebih lanjut, Imam Asy-Syafi'i menyampaikan nasihat kepada kita, idza aradal kalam fa alaihi ayyufakkir qabla kalami. Apabila engkau ingin menyampaikan suatu kata-kata, hendaklah dipertimbangkan terlebih dahulu. Apabila kata-kata itu memberikan maslahat, memberikan kebaikan, maka silakan sampaikan dengan penuh santun. Dan apabila kata-kata itu menyakitkan orang lain, menyinggung perasaan orang lain, maka tahanlah, jangan kau sampaikan. Karena ini akan memberikan dampak dosa, akan mengakibatkan dosa terhadap orang yang mengucapkannya. Hadirin para shaimin as-shaimat rahimakumullah. Nasihat yang ketiga adalah wa ajmi'il ya'sa mimma fi aidin nas. Hendaklah kita jangan berharap kepada makhluk Allah, jangan berharap kepada manusia, namun berharaplah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila kita berharap kepada makhluk, kepada manusia, maka yang timbul adalah kekecewaan. Oleh karena itulah, berusahalah kita untuk menerima apa yang menjadi bagian kita. Kita memperbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa agar supaya kita diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah 3 nasihat yang berharga yang apabila kita laksanakan, kita realisasikan dalam kehidupan sehari-hari, maka tentu kita akan menjadi mukmin yang sempurna. Demikian ya yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan tausiah ini memberikan manfaat dan mudah-mudahan kita selalu mendapatkan taufik dan hidayahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.